kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, apa kabar Anda semua? Sehat? Alhamdulillah kita semua sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, anak-anak ibu itu silahkan merapikan dulu tempat duduknya. Jika ada sampah atau hal-hal yang mengganggu itu silahkan disingkirkan dulu, kecuali yang bersangkutan dengan pelajaran disimpan terlebih dahulu sehingga kita nanti dapat fokus untuk melaksanakan pembelajarannya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas, Ibu minta tolong untuk pimpin doanya ya. Oke, terima kasih kepada Ibu ucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Semoga nanti diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah memimpin doa pada siang hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau absen terlebih dahulu. Ririn, Putri, Beni, Surya, Reni, alhamdulillah kita hadir semuanya pada hari ini ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Semoga untuk pertemuan selanjutnya Anda seperti ini tetap semangat untuk sekolah, tidak ada yang libur. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya benar, tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masih ada yang ingat bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia itu? Ya benar, Islam masuk ke Indonesia itu bisa melalui perdagangan, pernikahan, dan juga pendidikan. Namun di balik semua itu pasti ada tokoh yang berperan penting di masuknya Islam ke Indonesia itu. Seperti masuknya Islam ke Jawa, itu ada beberapa tokoh penting yang berperan sebagai penyebar Islam di Indonesia, di Jawa itu, sehingga Islam di Jawa itu berkembang dengan baik. Salah satu yang disebut dengan tokohnya yang disebut dengan Wali Songo. Nah, hari ini kita belajar mengenai Wali Songo. Nah, Wali Songo itu berasal dari dua kata, yaitu wali dan juga songo. Wali itu yang berarti wakil atau sesuatu yang suci bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan songo itu dalam bahasa Jawa berarti 9. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Wali Songo itu adalah 9 orang yang diwakili oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa tersebut. Nah, kita belajar tentang Wali Songo ini agar Anda semua tahu itu siapa saja tokoh yang 9 yang menyebar agama Islam di Jawa tersebut, siapa aja nama lainnya, bagaimana cara dia menyebarkan agama Islam di sana, dan juga apa saja keteladanan yang dapat kita ambil dari 9 tokoh tersebut. Nah, Ibu mau nanti Anda semua itu benar-benar mendengarkan pembelajaran Ibu, sehingga itu benar-benar kita mendapatkan apa yang Ibu sampaikan nanti, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan melaksanakan kuis. Bisa kita mulai pembelajarannya? Bisa mendengarkan Ibu? Oke, kita belajar tentang Wali Songo. Wali Songo. Ada yang tahu siapa saja itu Wali Songo? Siapa yang pertama? Ya, Sunan Gresik. Sunan Gresik itu nama lainnya adalah Maulana Malik Ibrahim. Siapa nama lainnya? Maulana Malik Ibrahim, benar. Sunan Gresik. Nah, benar yang dikatakan oleh Anda tadi bahwa Sunan Gresik ini memiliki nama lain Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan keturunan dari Ali Zainal Abidin, yang dimana beliau merupakan cicit dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau masih disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu berasal dari Turki, namun di sini sejarawan berbeda pendapat bahwa beliau mengatakan Sunan Gresik ini
berasal dari Persia atau Turki, Persia atau Iran, karena tercantum di batu nisan beliau yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Persia. Nah, beliau berlabuh di Gresik itu pada tahun 1293 Hijriah. Beliau berlabuh di Gresik dan beliau berdakwah di sana selama akhir hayatnya, sehingga beliau dapat julukan sebagai ayah dari Wali Songo karena beliau penyebar agama Islam di Jawa pertama dan berdakwah selama akhir hayatnya di Jawa tersebut. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal pada tahun 882 Hijriah. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya Sunan Ampel. Nama lain dari Sunan Ampel ini adalah Raden Rahmat. Beliau merupakan cucu dari Raja Campa. Kenapa beliau dikatakan cucu dari Raja Campa? Karena ayah beliau yang bernama Ibrahim As-Samarkandi itu menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan, sehingga beliau disebut sebagai cucu dari Raja Campa karena ayah beliau menikah dengan putri Raja Campa, itu ibunya bernama Dewi Chandrawati. Nah, beliau setelah dewasa itu pergi berdakwah ke Jawa. Beliau pergi berdakwah ke Jawa itu pertama kali beliau pergi ke kerajaan Majapahit. Nah, pertanyaannya, kenapa Raden Rahmat ini atau Sunan Ampel ini bisa masuk ke kerajaan Majapahit tersebut? Karena kan kerajaan Majapahit itu bisa dikenal sebagai kerajaan yang masih menganut agama Hindu-Buddha pada saat itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Raden Rahmat atau Raja Campa itu dapat memasuki ke kerajaan Majapahit itu karena bibinya, ibu dari adik dari ibunya tersebut yang bernama Dwi Dwarawati itu menikah dengan Raja Campa tersebut yang pada saat itu sangat berkuasa di situ, yaitu Raja Brawijaya. Nah, karena bibinya menikah dengan Raja Brawijaya tersebut, beliau mendapat akses ke sana untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit tersebut. Nah, sebelum dia sampai kepada kerajaan Majapahit tersebut, dia bertemu dengan dua orang laki-laki yang namanya itu, yang pertama itu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning. Nah, dengan beliau bertemu dengan dua orang Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning tersebut, beliau berdakwah kepada dua orang tersebut sehingga dua orang tersebut memasuki Islam pada saat itu. Nah, dengan masuknya dua orang tersebut ke dalam Islam, nah dengan itu Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini sangat mudah untuk memasuki lagi ke kerajaan Majapahit tersebut. Untuk aksesnya menyebarkan agama Islam di situ sangat mudah karena posisinya di Tuban itu atau tempat dia bertemu dua orang tersebut itu merupakan gerbang utama dari kerajaan Majapahit tersebut. Kalau misalnya nih orang yang berdua itu atau di sana sudah menyebarkan agama Islam, otomatis ke daerah-daerah lain atau tempat-tempat lain itu sudah mudah aksesnya untuk menyebarkan agama Islam selanjutnya. Nah, setelah beliau berdakwah di sana, beliau wafat pada tahun 1406 Masehi dan dimakamkan pada saat itu di kompleks Masjid Ampel. Nah, sampai di sini paham? Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini nama lainnya yaitu Mahdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Siapa tadi Sunan Ampel? Ya benar, Raden Rahmat. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini yang ibunya bernama itu Dwi Chandrawati. Nah, beliau merupakan ahli dari ilmu kalam dan ilmu tauhid. Beliau pada masa
masa kecilnya itu belajar di Pasai, dan kembalinya di Pasai dia mendirikan sebuah masjid di Tuban. Dan dengan mendirikan sebuah masjid di Tuban, beliau berdakwah itu mempunyai keunikan. Seperti apa keunikan yang dimilikinya itu? Beliau itu mengubah nama-nama dewa menjadi nama-nama malaikat. Kenapa begitu? Karena beliau menganggap bahwa itu sebuah tindakan persuasif, sebuah tindakan membujuk atau merayu masyarakat Hindu-Buddha itu agar masuk Islam, karena beliau telah lama menganut agama Hindu-Buddha tersebut. Nah, begitu. Beliau juga wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Selanjutnya itu ada namanya Raden Rahmat. Raden yang namanya itu Sunan Derajat. Sunan Derajat ini nama lainnya yaitu Raden Kosim. Kenapa beliau dijuluki sebagai Derajat? Karena beliau saat itu berdakwah di sebuah daerah yang namanya Derajat, sebuah kecamatan di Lamongan. Nah, beliau itu juga merupakan putra dari Sunan Ampel, yaitu adik dari Sunan Bonang tersebut. Nah, benar, beliau merupakan adik dari Sunan Bonang dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Nah, ibunya juga bernama Dwi Chandrawati. Nah, beliau memiliki 6 saudara kandung, 2 saudara seayah. Nah, dan istrinya itu bernama Dwi Sofia yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk di sini ada yang dapat membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, terima kasih kepada Ananda yang telah menyimpulkan. Benar yang dikatakan oleh Ananda tadi bahwa bahwa Wali Songo ini berjumlah 9 orang yang yaitu terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan apa lagi? Sunan Kudus, dan juga Sunan Muria. Nah, semoga dengan telah belajarnya kita tadi tentang 9 orang Wali Songo, semoga Ananda bisa mengetahui siapa aja nama lainnya dan apa yang dapat kita ambil dari keteladanan beliau. Nah, untuk tugas yang Ibu berikan tadi silahkan dikerjakan di rumah, dan untuk materi selanjutnya itu kita membahas tentang strategi dakwah dari Wali Songo tersebut. Silahkan dipelajari di rumah sehingga untuk minggu besok pembelajarannya bisa menyambung dengan apa yang Ibu sampaikan, tidak hanya mendengarkan dari Ibu tetapi juga bisa kita berdiskusi. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.